Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat Al-Quran dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di Ngaji Yufi atau Yufi Mengaji Quran. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar bersama-sama beberapa hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 115. Mudah-mudahan membantu teman-teman di dalam belajar Al-Quran lebih baik dan juga sesuai dengan kaidah tajwid, sehingga kita memahami beberapa hukum kaidah yang kita akan bahas pada ayat ini. Baik, kita akan mulai dengan membaca isti'adzah, kemudian kita baca ayatnya. Baru setelah itu kita akan uraikan beberapa hukum tajwid yang perlu kita uraikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله wasi'un alim. Baik ikhwati fillah, kita perhatikan pada lafal Allah. Bila lafal Allah didahului dengan huruf berharakat kasrah, maka lafal Allah dibaca dengan tipis lamnya, tidak dibaca walillah, tapi dibaca dengan walillahil masyriq wal maghrib. Kemudian teman-teman, pada lafal al-masyriqu, dalam lafal shinnya ini kita baca dengan huruf shin, ya, jangan dibaca dengan shin, jangan walillahil masriqu, tapi dia masyriqu. Ya, terdengar ada tambahan bunyi sy kalau dalam bahasa kita. Tapi alangkah baiknya ketika kita memahami makhraj daripada huruf shin itu sendiri. Makhraj huruf shin dikeluarkan dari tengah lidah kita, maka ash dan sin memiliki salah satu sifat, yaitu tafasyi. Tafasyi artinya lintisyarus sauti fil fam, menyebarnya suara di mulut, ya. Walillahil walillahil masyriqu wal maghrib. Pada lafal ghain, ini hati-hati jangan sampai terpantulkan. Beberapa kesalahan yang terjadi ketika melafalkan huruf ghain yang berharakat sukun itu memantulkan huruf ghain jadi maghrib, ya, maghrib, padahal tidak boleh, ya. Kemudian pada lafal bacaan ba, di sini kita waqaf. Pada lafal waqaf jim, yaitu waqaf yang boleh kita waqaf, itu ada bacaan namanya qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan. Maka dia ba-nya bukan hanya sekedar wal maghrib, tapi mantul wal maghrib, maghrib, ya, wal maghrib. Ketika lafal ba dipantulkan. Hati-hati juga jangan terlalu banyak menambahkan atau jangan menambahkan hamzah pada lafal ba-nya. Wal maghrib. Ini nambah hamzah, padahal tidak cukup, dia sesuaikan dengan makharijul huruf ba, sehingga dia tetap terpantulkan tapi tidak menambahkan hamzah. Kemudian fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ya, kita tidak akan membahas untuk mad tabi'i yang dimana, tetapi kita bahas poin untuk mad tabi'i sendiri adalah hati-hati di dalam melafalkan mad tabi'i, yaitu jangan sampai teman-teman, mad tabi'i itu panjangnya beda-beda, gitu, ya. Misalkan ma ini mad tabi'i, ada lu mad tabi'i. Nah, misalkan ma-nya lebih panjang dibandingkan lu. Nah, pada dasarnya tidak boleh, hanya cukup dua saja mad tabi'i itu. Maka fa aina ma tuwallu, cukup dua harakat. Lu dan ma harus bunyinya sama. Kemudian fa thamma wajhullah, thamma. Di sini ada tha, hati-hati jangan terbaca dengan fasamma, ya. Kadangkala kita terlupa membaca tha diganti dengan sin, ya, fasamma, padahal dia fasamma tha, ya, fasamma. Pada lafal mim ini ada bacaan gunnah yang dimana suara mimnya ditahan dulu, jangan hanya buru-buru, gitu, ya. Jangan buru-buru hanya sekedar fasamma wajhullah. Memang betul secara ini, ya, tapi dia tidak kurang tepat
karena dia tidak menahan gunnahnya, yaitu tahanan sepanjang 2 harakat. Maka fasamma wajhullah, wajhullah, pada lafal wajhullah, wajh ada qalqalah, yaitu qalqalah sughra di tengah-tengah bacaan. Allahnya ini dibaca dengan tebal lafal lamnya karena dia sebelumnya harakat dhammah. Yang dimana ketika kita waqaf pada lafal wajhullah ini juga kita bisa hukumi dengan mad arid disukun, mad yang terjadi ketika bertemu dengan huruf yang dimatikan atau huruf sukun, tapi sukunnya sukun arid, yaitu sukun karena waqaf. Kemudian innallaha wasi'un alim. Inna sama sebagaimana lafal mim yang berharakat tasydid kita hukumi dengan gunnah. Cara membacanya pun sama dengan menahankan bunyi huruf nun yang berharakat tasydid. Kemudian Allahnya tebal, ya, innallah, tapi nanya tipis, innallaha wasi'un. Wa mad tabi'i adanya fathah bertemu alif dibaca panjang 2 harakat. Un alim ada bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi dikeluarkan dari tenggorokan. Berarti cara membaca ainnya itu diperjelas suara nunnya atau suara tanwinnya. Maka wasi'un, wasi'un alim. Kemudian berlafal alim ada mad arid disukun. Mad arid disukun adalah kita uraikan satu-satu. Mad artinya panjang, arid itu karena sebab ya ada sebab aridnya bertemunya gitu ya. Disukun mad yang disebabkan karena kita bertemunya sukun. Sukunnya itu bukan sukun asli sebagaimana misalkan maghrib, ghainnya asli. Nah, kalau di sini kan awalnya mim berharakat mun, karena kita waqaf pada lafal mim tersebut, maka mimnya berubah menjadi sukun gitu ya, mim sukun. Maka alim. Nah, sebelum huruf mim yang disukunkan ini sukun arid, sebelumnya ada huruf mad yaitu huruf ya, maka inilah yang dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa untuk mad arid? Yaitu boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harakat, tapi kita ngambil yang tengah-tengah saja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yaitu 4 harakat. Innallaha wasi'un alim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan bisa bahas setiap harinya setidaknya 2 sampai 3 ayat pada surah selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai surah berikutnya. Baik, jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.